Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi. Momen kali ini saya akan coba membahas tentang masalah faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah akurasi senapan. Karena mahal belum tentu akurasinya bagus, murah belum tentu akurasinya jelek. Tetapi ada faktor-faktor tertentu yang bisa membuat akurasi sebuah senapan tersebut hilang, bahkan hancur sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pemirsa sekalian, faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi sebuah akurasi senapan yang faktornya pengaruhnya sangat signifikan? Pertama sekali, faktor laras. Ada memang laras yang proses pembuatan larasnya tersebut tidak bagus. Ulirnya tidak bagus, di dalam tidak bersih. Itu faktor yang sangat menentukan sebuah akurasi senapan. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi adalah ulir senapan bagus, laras senapan bagus, tiba-tiba Anda memotong laras yang pada bagian ujungnya. Sehingga waktu pemotongan tersebut pada ujungnya, walaupun dibubut, di ujung laras tersebut mungkin tidak Anda browning, sehingga dia tidak rapi. Result akhirnya ketika peluru keluar dari ujung laras, akan terjadi sedikit sentuhan yang bisa membuat lari daripada peluru bisa terganggu. Ini bisa kita asumsikan seperti pada sebuah peredam yang tidak senter. Anda lihat di ujung peredam, sehingga waktu peluru keluar bersentuhan dengan ujung peredam, seperti itu. Faktor ketiga yang mempengaruhi akurasi sebuah senapan, kalau senapan angin biasa pakai peredam. Tidak senternya sebuah peredam itu bisa. Anda bisa melihat peredam tersebut mengganggu lintasan sebuah peluru, itu Anda bisa buka. Anda bisa lihat dari ujung peredam itu, kalau nampak ada seperti bekas timah, berarti peluru yang keluar tidak senter, berarti bersentuhan dengan bibir daripada ujung peredam tersebut. Dan ini juga bisa mempengaruhi akurasi sebuah senapan. Faktor keempat yang sangat mempengaruhi sebuah laras tersebut adalah kondisi daripada mimis atau peluru itu sendiri. Pemirsa sekalian, ada banyak orang yang bertanya, Mas Hasbi atau Mas Teguh, saya mempunyai unit ini, mimis apa yang cocok untuk saya? Pada intinya, semua senapan walaupun dibuat dalam satu pabrik, perkenaannya terhadap mimis itu berbeda-beda. Jadi nanti kalau Anda membeli sebuah senapan, Anda ingin tahu mimis yang mana yang cocok, coba Anda tembakkan dengan tekanan angin yang sama, jarak yang sama, senapan diikat. Misal Anda coba mimis A 5, mimis B 5, mimis C 5 butir, berapa macam. Nanti Anda pilih mimis mana yang paling berpengaruh kepada senapan Anda yang sifat groupingnya atau nitiknya lebih bagus, itu Anda pilih. Faktor pembelian mimis sembarangan atau memakai mimis sembarangan atau mimis kiloan kata orang ya, bukan yang dari pabrikan, itu sangat menentukan akurasi sebuah senapan. Karena aerodinamis sebuah mimis tersebut, kalau dia tidak rata, tidak sama, itu tidak bagus. Artinya Anda akan susah menjero sebuah senapan, karena titik akurasinya akan susah dapat. Pemirsa sekalian, ada satu faktor dominan yang sangat mempengaruhi akurasi sebuah senapan, kebanyakan orang tidak tahu. Saya perhatikan rekan-rekan waktu menembak, sepertinya mereka tidak tahu. Mereka sudah mempunyai asumsi laras bagus, senapan bagus, dibuat secara sistem CNC, mimis kalengan, artinya bukan mimis kiloan, peredam tidak menyentuh. Tetapi senapan tersebut akurasinya hilang. Saya jabarkan sedikit. Di dalam dunia sniper atau senapan runduk, kenapa mereka cenderung memakai sistem ball action, pelurunya satu-satu, sistem single shot? Jarang para sniper ini memakai senapan serbu yang sistem pelurunya dimutahkan secara cepat lebih banyak.
Jawabannya adalah karena sistem ball action ini pelurunya masuk stabil ke dalam ruangan ledak, posisi sudah pas, baru posisi ledakan terjadi. Kalau di senapan angin seperti juga. Orang yang memakai single shoot dengan memakai magazin kecenderungan lebih akurat yang memakai single shoot. Itulah kenapa standar Perbakin senapan Van Wyk bow itu single shoot ya, tidak pakai magazin. Karena kenapa? Mimis yang masuk ke ruang ledak itu bersih tanpa compel. Karena sistem single shoot. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa magazin sebenarnya bisa mempengaruhi akurasi sebuah senapan. Yang saya maksud di sini adalah apabila magazin tersebut kita masukkan ke dalam senapan, posisi magazin tersebut dengan penolak mimis dengan laras tidak center. Alhasil mimis yang masuk ke dalam ruangan ledak itu tidak center. Buktinya, Anda akan tahu apabila ada orang menembak pakai magazin, waktu dikokang magazinnya itu agak berat dan cenderung keras, langsar dipaksanya baru masuk. Itu saya yakinkan 1000% akurasi senapan tersebut hilang. Kenapa? Karena peluru yang masuk ke ruangan laras itu tidak presisi, cenderung miring. Ketika kita paksakan, peluru akan cenderung compel. Ketika peluru tersebut sudah tidak rata ataupun sudah compel, sudah rusak, sistem aerodinamis peluru ini waktu terbang sudah berbeda. Apabila kepala peluru yang dom ini misalnya hilang sebagian, tentu sistem aerodinamisnya akan berbeda. Dan ini waktu dia terbang, ketika terjadi dengan gesekan udara, cenderung akurasi akan hilang. Inilah yang mau saya tekankan bahwa faktor magazin tinggi sekali menentukan sebuah akurasi senapan. Bagaimana kita tahu bahwa magazin tersebut bagus dan kita pastikan akurasinya pas? Sederhana saja. Apabila kita masukkan magazin, kita kokang, kita masukkan itu dalam keadaan loss tanpa ada gangguan, artinya seperti berat atau tertahan. Itu di kemungkinan besar punai terbang. Kemungkinan besar pelurunya masuk ke dalam laras itu dalam keadaan aman tanpa compel. Tetapi kebanyakan sebagian orang, coba Anda perhatikan ketika di lapangan tembak, mereka masukkan magazin, ketika dikokang terasa berat dan mereka paksakan. Memang bisa masuk, tapi ingat peluru sudah cacat. Ketika peluru sudah cacat, aerodinamis sebuah peluru hilang, akibatnya akurasi senapan tersebut terganggu. Mari kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Ini biasa terjadi pada ketika kita membeli senapan magazin baru ataupun dari pabriknya sendiri. Ketika diberikan senapan kepada kita, diberikan magazin, kecenderungan perusahaan jarang teliti ini. Karena kenapa? Kalau magazinnya mereka olah, mereka amplas, nanti terkesan para pembeli mengatakan itu diberi barang second. Akibatnya ya kita setel sendirilah. Kalau magazinnya tidak pas, kita amplas atau kita kikis seperti ini. Misal seperti ini misalnya penolak mimis. Ini kan seperti ini. Apabila ini tidak pas ya, didorongnya, posisi peluru misalnya tidak pas langsung ke tengah, tapi tepi seperti ini, maka akan terjadi peluru seperti ini. Compel. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini, ketika terbang, sistem aerodinamis yang terjadi di sini, ini akan membuat peluru lebih cenderung ke arah sini, sehingga akurasinya hilang. Maka Anda akan jadi bingung, Anda akan menyalahkan senapan Anda yang buruk, padahal tidak. Para faktor ketidaktahuan. Damar, ini Mat. Pemirsa, saya yakin sekali bagi para pemilik senapan yang sistem marauder seperti ini, saya yakin sekali Anda pasti pernah mengalami di lapangan. Kalau pas Anda masukkan magazin terasa tidak pas, waktu didorong penolak peluru ini terasa berat, Anda paksakan tiba-tiba peluru masuk. Pasti saya yakin Anda pernah mengalami, dan Anda tidak tahu kalau itu sebenarnya menghilangkan akurasi
senapan Anda, walaupun senapan Anda larasnya laras LW ataupun laras yang Anda beli langsung dari Jerman. Siapapun yang memakai, yang mengalami ini pasti akurasinya hilang. Berbeda dengan sistem single shot. Kalau single shot, dia cenderung peluru sudah masuk ke sini bersih. Sudah masuk ke dalam, plap, baru ini ditolak masuk. Itulah kenapa pemirsa sekalian, walaupun di senapan api ketika terjadi otomatis ledakan pertama di ujung laras itu ada gas itu keluar kembali menolak hammer dan akan terjadi ledakan ulang. Biasa peluru yang masuk keluar itu semuanya kurang presisi. Makanya kalau senapan api yang sistem otomat akurasinya kurang sempurna juga dibanding dengan sistem single shot seperti Remington, senapan 308 Steyr yang sistem ball action satu-satu. Kenapa? Peluru sudah masuk habis ke dalam sehingga akurasi pas. Itulah yang bisa saya sampaikan pemirsa sekalian. Nampaknya ini sepele, tapi perlu saya beritahu kepada para bediler pemula yang tidak tahu, karena nanti jangan sampai disalahkan pabrik yang menciptakan senapannya tersebut. Pemirsa sekalian, mungkin ada di antara penonton yang lebih pintar dari saya, karena saya memang tidak tahu apa-apa. Saya hanya memiliki sepenggal ilmu dan saya bagi. Mudah-mudahan ada yang menerima dan mohon maaf atas segala kekurangan saya penyampaiannya, karena saya memang tidak sempurna. Tapi ambil saja hikmahnya. Siapa yang menonton video saya, semoga Allah menyembuhkannya apabila sakit, memanjangkan umurnya, memudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.